Mas Gun-Gun, kalau dilihat koalisi ini Demokrat, PKS dan juga Nasdem ini sebenarnya solid atau bisa berubah lagi? Kalau menurut saya proses ini masih belum tuntas ya. Artinya kalau belum deklarasi itu menandai dua hal. Pertama, belum tuntasnya komunikasi politik. Ya mungkin sudah ada kesepahaman soal nama capres siapa, yaitu Pak Anies Baswedan. Tetapi kan belum ada kesepakatan, terutama misalnya dalam konteks posisi cawapres. Dan itu tentu masing-masing partai punya kepentingan. Kemudian yang kedua, masih dinamisnya internal dan eksternal partai politik. Karena kan hampir seluruh partai melakukan manuver, termasuk penetrasi ke simpul-simpul yang berpotensi berkoalisi. Jadi ada persuasi, ada negosiasi. Makanya kemudian kalau dikatakan apakah sudah solid, ya pada saat munculnya kesepahaman dan kesepakatan yang kemudian ada deklarasi publik itulah meskipun seremonial, tetapi momentum itu akan dibaca sebagai puncak dari kesepakatan. Begitu. Jadi kalau sekarang posisinya memang tertahan pada bakal calon wakil presidennya sehingga belum deklarasi, kalau Mas Gun-Gun melihatnya? Saya lihat itu yang paling menjadi standpoint agak sulit di antara partai-partai yang akan berkoalisi. Sebenarnya di hampir seluruh pemilu kan ini seringkali menjadi barrier to entry ya. Menjadi hambatan untuk masuk berkoalisi, dan itu prasyaratnya harus ada memang tim kecil, ada semacam komunikasi persuasif yang dijalin terus-menerus, terlebih ada solidarity maker. Ada pemimpin yang bisa menjadi jembatan di antara ragam kepentingan. Ya, contoh misalnya kepentingan PKS, kepentingan Demokrat ya. Nasdem tentu sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Nah, ada solidarity maker yang kemudian menjahit, yang kemudian menjembatani ragam kepentingan itu sehingga kemudian bukan lagi di ZOPA, ini kan lagi negosiasinya. ZOPA itu Zone of Possible Agreement, area yang memungkinkan berbagai pihak itu menaruh ya kepentingannya di meja, dibicarakan bersama-sama masing-masing opsi-opsi mereka. Nah, belum tentu kan kepentingan misalnya Pak Sugeng, Pak Herman, partainya maksud saya, itu mencapai titik temu untuk sampai pada yang disebut dengan mutual understanding, pemahaman bersama yang dideklarasikan sebagai wujud komitmen bersama, gitu. Iya, Mas Gun-Gun, kalau pengamatan Anda melihat ini artinya untuk bakal cawapres sendiri kira-kira akan lebih diberikan kepada parpol dengan yang berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan dengan popularitas saja? Iya, banyak pertimbangan menurut saya. Yang paling penting untuk partai itu disepakatinya dulu ya. Kayak misalnya tawaran Demokrat dengan Pak AHY, apakah kemudian bisa diterima oleh PKS atau tidak, dan dukungannya apakah kemudian solid atau tidak. Jangan sampai kemudian mengulang pemilu sebelumnya kan. Jadi ada dukungan tetapi kemudian soliditas di basis struktur partai sampai kemudian dalam konteks penetrasi ke basis pemilih tidak punya daya cengkram gitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi menyepakati nama di PKS, Nasdem dan Demokrat, dan itu kemudian memang harus juga punya cukup waktu untuk kemudian mensosialisasikan itu ke basis masanya. Kemudian yang kedua tentu penerimaan publik. Kenapa? Karena ini bicara soal market elektoral. Kalau Pak Aniesnya sendiri udah jelas ya, punya elektabilitas, dia selalu berada di 3 besar. Tetapi kemudian apakah kalau dipasangkan ya dengan cawapres itu bisa kompetitif ya dengan pasangan capres cawapres dari kompetitor? Contoh misalnya siapa yang nanti jadi lawan? Apakah Pak Ganjar? Apakah Mbak Puan? Bagaimana misalnya dengan Pak Prabowo? Nah, tentu paket cawapres ini akan sangat menentukan karena bicara soal misalnya psikografis, geografis ya itu bicara soal misalnya nanti ya micro targeting, bagaimana menyasar ke akar rumput basis pemilih untuk kemudian diarahkan, dipersuasi ya akhirnya kemudian mempertimbangkan dan memilih di Februari 2024. Jadi ini bukan semata-mata
kandidasi, tetapi juga bagaimana misalnya strategi pemenangannya nanti. Sehingga kemudian memang betul menghitung paket ya capres dan cawapres itu tidak mudah. Karena tentu akan bicara soal 3 faktor, kepentingan partai, kepentingan publik, dan tentu bagaimanapun damage control ya, bagaimana mengelola potensi-potensi kerusakan yang bisa muncul dalam proses dan tahapan pemilu itu sendiri.